preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa matematika yang kece-kece. Hai semua. Kami dari K3TI Himatika, saya Nisa dari Matematika 2021. Dan saya Dina dari Matematika 2021. Nah, kali ini kami akan membawakan podcast yang topiknya menarik banget nih teman-teman. Wah, topik apaan tuh? Nah, podcast kali ini yaitu tentang magang riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang dikenal dengan BRIN. Wow, menarik banget nih. Nah, kali ini kita ada narasumber yang keren dan mantep banget nih teman-teman, yang sekarang kebetulan lagi menjalani magang riset di BRIN. Oke, langsung saja kita sapa, yaitu ada Kak Ferin dari Matematika Angkatan 2019. Halo Kak Ferin, apa kabar Kak? Halo, ya alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Kak, amin. Kalau boleh tahu, kesibukan Kakak sekarang ngapain aja nih Kak? Sekarang lagi ada kegiatan riset, tepatnya magang riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau dikenal dengan BRIN yang ada di Cibinong, Bogor. Wow, sangat produktif sekali ya teman-teman kesibukan Kak Ferin ini. Makasih ya Kak sudah berkenan menjadi narasumber pada podcast kita kali ini. Oke, jadi apa sih magang riset itu? Nah, sedikit penjelasan mengenai magang riset. Jadi, magang riset adalah kegiatan belajar mahasiswa dalam bentuk kegiatan penelitian yang dilakukan selama minimal 1 semester dan maksimal 2 semester di lembaga riset atau laboratorium milik pemerintah ataupun industri. Nah, dengan adanya podcast kali ini, kami akan bertanya-tanya kaitannya dengan persyaratan, kegiatan magang, hubungannya dengan ilmu matematika, dan benefit dari magang riset ini. Oke, karena dari kami sudah tidak sabar ya Kak untuk bertanya-tanya, langsung saja untuk Kak Ferin, kenapa sih Kakak dulu tertarik untuk ikut magang riset? Awalnya tuh gimana sih Kak bisa ikut magang riset? Boleh nih Kak diceritakan, silakan. Awalnya itu aku tertarik sama penelitian di bidang pemodelan matematika. Nah, terus sekitar bulan Juni itu ada info program MBKM Magang Riset BRIN yang bakal dibuka buat semester depan. Nah, karena aku penasaran sama programnya, akhirnya aku coba buka webnya BRIN itu, dan ternyata ada banyak topik magang riset yang membutuhkan anak matematika. Dan ada 2 atau 3 topik magang risetnya itu ruang lingkup risetnya tentang pemodelan matematika. Nah, karena aku merasa programnya menarik, benefitnya juga bagus, akhirnya aku apply di salah satu topik magang riset itu. Wow, jadi awalnya dari ketertarikan Kak Ferin nih dengan pemodelan matematika. Mantep banget ya teman-teman. Nah, kami juga kepo nih, untuk persyaratannya apa aja sih Kak? Terus seleksinya ada berapa tahap? Dan magang riset ini pasti kan banyak nih peminatnya. Mungkin bisa nih berbagi sedikit tips untuk lolos magang riset nih Kak. Hehe. Kalau persyaratannya itu yang pertama, kita harus cari dulu di webnya BRIN tentang magang riset yang membutuhkan kualifikasi mahasiswa dari S1 Matematika. Lalu berikutnya itu ada syarat administratif yang harus dilengkapi. Contohnya seperti transkrip nilai, surat pernyataan terkait hak kekayaan intelektual, ada juga surat pengantar atau surat rekomendasi dari universitas, terus CV atau daftar riwayat hidup, terus ada pas foto, dan juga ada berkas-berkas lain kayak sertifikat seminar, sertifikat kursus, atau juga sertifikat keahlian. Nah, untuk seleksinya sendiri ada 2, itu ada seleksi administrasi atau seleksi berkas, dan juga seleksi substansi. Jadi kita cukup mengirimkan berkas. Nah, untuk seleksinya sendiri, nanti yang menyeleksi, kalau seleksi administrasi, itu yang menyeleksi dari pihak
MBKM Print, sedangkan seleksi substansinya nanti yang menyeleksi dari pembimbing magang riset kita nantinya. Lalu untuk tips lolosnya sendiri, kalau dari aku, kita harus pastikan berkas yang mau kita kirim itu udah benar, sesuai, dan juga lengkap. Dan diusahakan mendaftarnya itu di awal periode pendaftaran, karena semakin cepat kita mendaftar, peluang diterimanya juga akan semakin besar. Oh, jadi gitu ya teman-teman, dari mulai persyaratan, seleksi, dan tips-tips agar lolos magang riset dari Kak Ferin ini. Mantap banget nih Kak Ferin. Oke, next pertanyaan nih Kak. Kan kakak sudah kurang lebih 1 bulan nih menjalani magang riset. Nah, kegiatan magang riset itu ngapain aja sih kak? Kita juga kepo banget nih, terus hubungannya dengan ilmu matematikanya tuh di bagian mana? Karena kan matematika itu ngitung-ngitung gitu ya kak. Riset atau penelitiannya tuh bagian mananya sih kak? Boleh nih diceritakan. Karena topik risetnya aku itu tentang pemodelan iklim atau cuaca dan juga pemanfaatan machine learning. Jadi kalau di matematika itu masuknya bisa ke matematika terapan, statistika, dan juga komputasi. Nah, karena aku juga kurang lebih baru 1 bulan ya riset di sini, jadi masih mengumpulkan data iklim global, iklim regional, terus juga lebih banyak ke coding, pakai Linux sama Python, tapi kita pakainya komputer cluster yang ada di BRIN. Jadi komputer cluster ini semacam teknologi komputasi berkinerja tinggi. Nah, kalau teman-teman masih penasaran komputer cluster itu apa, nah mungkin bisa cari tahu sendiri lebih lanjut ya tentang komputer cluster. Wih, jadi pemanfaatan dalam matematika itu bisa di matematika terapan, statistika, dan komputasi nih, teman-teman. Keren banget ya. Pertanyaan selanjutnya, benefit atau manfaat ikut magang riset itu apa aja sih, Kak? Apalagi mahasiswa matematika pasti juga pengen ya ngerasain suasana dunia kerja secara langsung. Tidak hanya belajar di kampus aja nih, Kak. Terus skill yang didapatkan apa aja? Boleh nih, Kak, diceritakan? Kalau benefitnya menurutku cukup banyak ya. Selain bisa menambah pengalaman kita buat di dunia kerja nantinya, bisa juga menambah pengalaman kita di dunia riset, terus bisa juga menambah relasi baru sama peneliti-peneliti yang ada di BRIN. Kita juga bisa menambah relasi baru sama teman-teman dari universitas lain yang ikut magang riset ini juga. Dari program ini juga kita bisa meningkatkan nilai kita buat di CV nantinya. Dan yang terpenting dari program ini kita bisa meningkatkan skills ataupun kemampuan diri kita melalui ilmu-ilmu baru yang kita dapat setelah ikut riset ini. Jadi contohnya kayak aku yang sebelumnya belum pernah belajar Linux dan setelah ikut riset ini jadi tahu gimana caranya coding pakai Linux, gimana caranya coding pakai Python, dan jadi tahu juga tentang komputer cluster. Bener banget nih teman-teman, banyak banget kan manfaatnya. Pokoknya worth it banget lah ya. Wah, seru banget topik kita kali ini ya. Mungkin untuk yang terakhir, boleh nih Kak Ferin menyampaikan pesan buat teman-teman mahasiswa yang tertarik dan minat untuk mengikuti magang riset. Pesan dari aku yang terpenting, jangan pernah takut untuk mencoba dan belajar hal-hal baru yang positif. Karena dengan kita belajar hal-hal baru yang positif, akan ada banyak manfaat yang berdampak baik ke diri kita. Mulai dari skill, kepribadian, sampai ke pola pikir kita. Dengan hal-hal itu, tentunya bisa menjadi bekal untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Semangat semuanya! Baik, karena sudah habis pertanyaan untuk bincang-bincang kali ini, terima kasih banyak ya Kak Ferin sudah berbagi pengalaman dan ilmu dengan kami. Kami dari K3TI mengajak semuanya untuk berperan dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, baik matematika maupun hal yang bisa dipelajari sendiri. Semangat berproses semuanya, sukses selalu Kak Ferin!
Sukses selalu Kak Ferin dan teman-teman semuanya. Segala kesalahan dan tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk pendengar semuanya. Akan saya tutup dengan ungkapan dari tokoh terkenal yaitu John F. Kennedy. Orang mungkin mati, bangsa mungkin naik dan turun, tapi sebuah gagasan terus hidup. Ide memiliki ketahanan tanpa kematian. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.